kotoran dan sampah di rumah ini. Sampah, Bu? Jadi selama ini Anom cuma dianggap sampah di sini? Oke, kalau begitu Ibu nggak perlu lagi ngeliat aku di rumah ini. Mau kemana kamu, Anom? Jangan harap ya kamu bisa melarikan diri dari kenyataan kalau kamu itu emang gak becus nyari duit kayak orang-orang. Mau sampai kapan sih ibu kayak gini? Harusnya orang tua itu ngedoain anaknya yang terbaik, bukan malah ngebanding-bandingin anaknya sama anak yang lain. Aku pergi, Bu. Silakan Ibu cari anak lain yang bisa Ibu pamerkan ke tetangga. Anom, tunggu Anom. Ibu-ibu pada kemana sih? Tumben gak ada yang ngajak nyeblak hari ini. Duh, bosen banget deh hidup begini terus. Mobil siapa itu keren banget? Kok berhenti di depan rumah Pak Bagas sih? Sore Bu Welas, rajin banget sore-sore begini masih nyapu. Lihat nih, mobil barunya Naura, keren kan? Ini loh, hasil dari bonus tahunannya sebagai manajer yang cair minggu lalu. Maklum, prestasinya di kantor lagi naik terus. Oh, iya Pak Bagas. Sorry juga. Wah, hebat banget ya Naura. Masih muda tapi udah bisa beli mobil mewah begitu. Ikut senang saya ngelihatnya. Terima kasih banyak ya Bang Welas. Ini juga berkat doa Bapak yang selalu mendukung karir aku dari nol sampai bisa kaya sekarang. Ayo Pak, kita masuk ke dalam. Aku udah beliin martabak kesukaan Papa buat cemilan nanti malam. Wah, kamu ini emang pengertian banget. Anak kalau berbakti dan sukses itu emang tahu betul cara nyenengin hati orang tuanya. Oh iya Bu Welas, duluan ya. Semoga anak-anak ibu juga ketularan suksesnya kayak Naura. Biar Bu Welas nggak perlu capek-capek menyapu halaman terus. Kurang ajar banget sih mulutnya, sengaja pamer harta di depan mukaku. Ini nggak bisa aku biarin. Malam ini juga anak-anakku bakal aku panggil. Mereka harus bisa ngebuktiin kalau mereka nggak kalah sukses dari anak-anak Pak Bagas. Bisa-bisanya kalian makan dengan tenang begitu. Kalian tahu nggak? Sore tadi dada ibu rasanya mau meledak karena malu tahu. Astagfirullah ibu, ada apa sih Bu? Anak Pak Bagas yang perempuan itu, si Naura, pulang-pulang bawa mobil baru dari bonus kantornya. Sedangkan kalian, dua anak laki-laki ibu nggak ada satupun yang bisa dibanggain. Ibu, tolong jangan mulai lagi. Aku ini setiap hari kerja terus, ngajar anak-anak di sekolah. Pekerjaan aku sebagai guru itu mulia Bu. Meskipun upah honorer aku emang gak seberapa. Kenapa ibu selalu mengukur semuanya dari uang? Mulia kamu bilang. Mulia tapi nggak bisa menghasilkan apa-apa, ngapain dipertahanin? Mau sampai kapan kamu jadi guru honorer miskin, hah? Adikmu juga ini? Anom, kerjanya cuma luntang-lantung gak jelas. Mau jadi apa kamu nanti, hah? Cukup Bu, aku baru aja pulang wawancara kerja dan gagal lagi hari ini. Aku udah berusaha setengah mati, tapi ibu sama sekali gak peduli. Pikiran ibu cuma ada Naura, Naura, dan Naura. Kenapa ibu gak sekali aja angkat dia jadi anak ibu? Kalau Naura bisa ibu angkat jadi anak, udah ibu lakuin dari dulu. Ibu bener-bener malu punya anak kayak kalian. Ya gak becus mengubah nasib. Tolonglah Bu, jangan egois kayak gini. Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Kalian harus cari cara agar bisa sukses instan. Ibu gak mau lagi menginjakan kaki keluar rumah kalau kalian gak bisa ngasih kemewahan buat ibu. Semua ini ibu lakuin karena ibu gak mau jadi bahan tertawaan para tetangga. Nah, ini hasil ujian kalian kemarin. Nilai kalian berdua sangat bagus, dapat nilai 90. Pertahankan terus ya belajarnya. Kalau bisa makin ditingkatkan lagi. Hore, terima kasih banyak Pak Radit. Aku janji bakal belajar lebih giat lagi supaya nanti kalau udah besar aku bisa sukses dan jadi guru hebat kayak Pak Radit. Pak, semoga Pak Radit selalu sehat dan panjang umur ya. Terima kasih udah sabar banget ngajarin kita yang miskin ini Pak. Sama-sama. Ya udah, Bapak mau ke ruang kepala sekolah dulu ya.
Permisi Pak, Bapak memanggil saya. Bener Radit, ini uang honor kamu bilang ini. Tolong diterima ya, saya benar-benar minta maaf karena sekolah kita belum bisa memberikan jumlah yang layak. Padahal dedikasi dan kerja keras kamu untuk anak-anak di sini sangat luar biasa. Tidak apa-apa Pak, saya sangat mengerti kondisi sekolah kita. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Uang segini pasti bakal jadi bahan amukan ibu lagi. Aku benar-benar bingung harus ngadepin tuntutan ibu dengan cara apa lagi. Ini kopi americanonya mas, silakan dinikmati. Ya, terima kasih Mak. Anom, diminum dulu kopinya, jangan lamun terus. Dari tadi aku perhatiin muka kamu udah kayak cucian belum disetrika. Masih kepikiran soal penolakan kerja yang tadi siang ya? Bukan cuma soal kerjaan, aku pusing rasanya mau gila kalau terus-terusan tinggal di rumah itu. Ibu aku setiap hari nggak pernah berhenti banding-bandingin aku sama Naura. Kenapa Bagas tuh? Kemarin aja meja makan sampai digebrak cuma karena aku nggak bisa ngasih kemewahan buat ibu. Pusing banget rasanya. Astaga, sampai segitunya ya. Kamu yang sabar Nom. Orang tua kalau udah termakan omongan tetangga emang suka lepas kontrol. Tapi kamu jangan langsung ambil hati, tetap fokus aja cari kerjaan baru, jangan nyerah dong. Lihat tuh, ibuku nelpon lagi. Pasti cuma mau maki-maki aku lagi karena belum pulang jam segini. Aku udah nggak sanggup dengerin ocehan dia. Nom, kamu jangan emosi dulu. Angkat aja sebentar biar ibu kamu nggak panik nyariin kamu. Nggak mau biarin aja. Malam ini aku nggak mau pulang ke rumah. Aku mau nenangin diri dulu di sini. Aku bener-bener sakit hati. Entah apa yang bakal terjadi kalau aku nekat pulang dan ketemu ibuku dalam kondisi kayak gini. Terima kasih atas kedatangan para tetanggaku sekalian. Acara syukuran malam ini sengaja saya buat sebagai rasa syukur karena putri kebanggaan saya, Naura, baru aja resmi diangkat menjadi general manager di kantornya. Di usia muda begini, Naura udah membuktikan kalau kerja keras itu menghasilkan kesuksesan yang nyata, bukan cuma omong kosong. Wah, Bu Welas, meriah banget ya pesta ya Naura. Hebat betul, Pak Bagas bisa mendidik anaknya jadi sukses dan kaya raya begitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kapan nih giliran Radit dan Anom buat acara syukuran mega begini? Saya udah gak sabar mau dateng. Oh, itu BRT anak-anak saya. Mereka masih sibuk sama urusan mereka masing-masing. Permisi ya Bu RT, tiba-tiba perut saya mules nih. Mau kemana Bu Welas? Acara utamanya belum mulai loh. Jangan pulang dulu dong, makanannya masih banyak nih. Kurang ajar, bener-bener mempermalukan aku di depan semua orang. Aku gak akan tinggal diam melihat keluarga aku dihina seperti ini. Bagus ya kalian bisa-bisanya duduk santai di sini. Kalian harus tahu, ibu baru saja dipermaluin habis-habisan di rumah Pak Bagas tahu. Berarti ngetawain ibu karena punya dua anak laki-laki yang gak berguna kayak kalian. Cukup Bu, cukup. Aku selama ini diam karena menghormati ibu, tapi ucapan ibu keterlaluan. Kebahagiaan dan harga diri itu nggak bisa diukur dari kemewahan. Seperti Naura, kita anak ibu, jangan ngebandingin kita sama orang lain terus. Loh, kamu berani ngelawan ibu Radit? Dasar anak nggak tahu diuntung. Kalau kamu nggak bisa memberikan ibu harta, minimal jangan bikin ibu nanggung malunya. Kamu dan adikmu ini cuma beban dan sampah di rumah ini. Sampah Bu, jadi selama ini Anom cuma dianggap sampah di sini. Oke kalau begitu, ibu nggak perlu lagi ngeliat aku di rumah ini. Mau kemana kamu Anom? Jangan harap ya kamu bisa melarikan diri dari kenyataan kalau kamu itu emang gak becus nyari duit kayak orang-orang. Mau sampai kapan sih ibu kayak gini? Harusnya orang tua itu ngedoain anaknya yang terbaik, bukan malah ngebanding-bandingin anaknya sama anak yang lain. Aku pergi Bu, silakan ibu cari anak lain yang bisa ibu pamerkan ke tetangga. Anom, tunggu Anom.
Radit, Anom bener-bener nggak ada kabar ya? Udah seminggu ini dia nggak ada nelpon kamu. Dia tidur di mana? Makan apa dia di luar sana? Lu kepikiran sama dia? Aku nggak tahu Bu, dan kalaupun aku tahu, aku nggak bakal ngasih tahu Ibu. Loh, kamu kok gitu ngomongnya? Bukannya Ibu sendiri yang ngusir Anom dan nyebut kita berdua sebagai sampah. Terus buat apa Ibu nyari sampah yang udah dibuang? Radit, jangan bicara seperti itu ke ibu. Ibu ini orang tua kamu. Udahlah, daripada kamu bikin ibu makin banyak pikiran, mending ambilin sapu terus bersihin lantai depan. Ibu lagi gak enak badan, kepala ibu pusing banget gara-gara mikirin adik kamu. Aku sapu lantainya karena aku nggak mau rumah ini kotor, bukan karena perintah Ibu. Mulai sekarang jalanin aja hidup Ibu sendiri dengan kebanggaan Ibu atau omongan tetangga. Aku sebagai anak kali ini bakal hidup dengan caraku sendiri. Radit, tega sekali kamu ngomong kayak gitu ke ibu, Nak. Ibu emang salah, Radit. Ibu salah. Aku kenapa ini? Radit, tolong ibu. Radit, kondisi fisik ibu kamu sebenarnya nggak ada penyakit kronis, tapi tensinya tinggi sekali. Ini murni karena stres berat. Ibu kamu harus istirahat total dan jangan biarkan banyak pikiran dulu ya. Kasih banyak udah mau datang ke rumah buat memeriksa kondisi ibu saya. Sama-sama, saya pamit dulu. Mari. Radit, maafin ibu ya, Nak. Ibu udah ngerepotin kamu lagi. Kamu pasti capek pulang ajar malah terus ngurusin ibu yang sakit-sakitan begini. Gak usah dipikirin Bu, ini udah jadi kewajiban aku sebagai anak untuk merawat ibu. Udah, ibu minum terus tidur aja, jangan banyak bicara dulu. Aku ke dapur sebentar buat ganti air kompresnya. Bagaimana ibu bisa tidur tenang, Radit? Kalau setiap melihat muka kamu dari ibu rasanya sesak karena penyesalan. Ibu udah jahat banget ke kamu dan Anom. Tapi kamu tetap merawat ibu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Ibu benar-benar berdosa, Nak. Kata dokter, ibu sakit karena stres berat. Udah ya, jangan disesali terus. Mending ibu banyakin istirahat biar cepat sembuh. Siapa, Nak? Nggak tahu Bu, sebentar, aku buka dulu. Pak Bagas, Naura, silakan masuk. Sorry Bola, saya dengar dari warga kalau Bola sakit keras, jadi saya jenguk bersama Naura. Gimana kondisi Bola sekarang? Alhamdulillah, kondisi saya mulai membaik, Pak Bagas. Makasih ya udah repot-repot jengukin saya segala. Gak apa-apa kok Bolas, kita kan tetangga. Oh ya Radit, bisa tolong temenin saya keluar sebentar? Ada urusan antar bapak-bapak yang mau saya tanyakan, biar nggak ganggu kita ngobrol di luar aja. Baik Pak Bagas. Naura, terima kasih ya udah mau jenguk ibu. Kamu baru pulang kerja. Kok wajah kamu kelihatan pucat begitu, Nak? Bolas, aku udah gak kuat lagi, Bu. Aku sebenarnya tersiksa banget. Semua kemewahan, mobil baru, dan jabatan manajer yang dipamerin papa itu malah bikin aku kayak hidup di neraka. Aku depresi berat, Bu. Setiap hari harus minum obat penenang karena tekanan kerja yang gila-gilaan demi menuruti ambisi papa. Astaga Naura, kenapa bisa sampai seperti itu, Nak? Bukannya kamu anak yang paling beruntung dan sukses di komplek ini? Sukses dari mana, Bu? Aku kesepian. Aku gak punya waktu buat napas. Demi Tuhan, Bu Welas, aku justru sangat iri melihat Radit. Hidupnya tenang, dia punya waktu luang, dan setiap hari dia akan dengan tulus oleh murid-muridnya. Sedangkan aku cuma dianggap mesin pencari uang oleh papa. Ternyata selama ini aku salah, membanding-bandingkan anakku sama orang lain. Kadang rasa iri dalam diri aku ini bikin aku rela menukar semua harta yang aku punya demi punya kedamaian hati seperti yang dimiliki anak-anak Ibu Welas. Aku bener-bener keterlaluan, udah menyakitin kedua putraku cuma karena gengsi.
harta dan kesuksesan Aura. Sampai ibu tega menginjak-injak harga diri kamu dan adik kamu. Ibu nggak tahu kalau di balik semua kemewahan itu, Naura justru menderita dan hidupnya seperti di neraka. Udah bu, tolong jangan nangis lagi. Nanti tensi ibu naik lagi. Aku udah memaafkan ibu sejak malam itu. Aku nggak pernah membenci ibu. Aku cuma sedih karena ibu nggak bisa melihat ketulusan anak-anak ibu sendiri. Iya, ibu yang bersalah, Radit. Ibu yang serakah dan terlalu memikirkan omongan orang lain. Padahal kamu anak yang sangat baik, mulia, dan selalu ada untuk ibu di saat ibu tumbang seperti ini. Ibu berjanji, nak, ibu gak akan pernah lagi membanding-bandingkan kalian dengan siapapun. Makasih bu, kalau ibu udah bisa memahami itu, sekarang yang paling penting ibu fokus sembuh dulu. Setelah ibu sehat, ada satu hal lagi yang harus kita selesaikan bersama. Maksud kamu, Anom? Iya bu. Ya Radit, ibu mau bertemu Anom. Ibu mau minta maaf langsung dan bawa adikmu pulang ke rumah ini. Ibu merindukan dia, sangat merindukan anak bungsu ibu. Bu Welas, Mas Radit, silakan masuk bu. Mas Anomnya ada di dalam kok. Memang lagi siap-siap mau merapikan barang-barangnya. Mau apa lagi ibu kesini? Mau maki-maki Anom lagi karena belum dapat kerja? Kalau ibu datang cuma mau ngebanding-bandingin aku lagi, lebih baik ibu pulang aja deh. Tidak Anom, tidak nak. Ibu kesini bukan buat marah-marah. Ibu kesini karena ibu rindu. Ibu minta maaf Anom. Maafin ibu karena udah jahat dan buta harta sampai tega ngebiarin kamu pergi dari rumah. Ibu, Anom juga minta maaf kalau belum bisa jadi anak yang sukses seperti kemauan ibu. Anom sakit hati waktu ibu bilang Anom ini sampah. Kamu bukan sampah nak. Kamu dan Radit adalah harta paling berharga yang ibu punya. Ibu gak butuh mobil mewah atau jabatan tinggi lagi. Ibu cuma butuh anak-anak ibu pulang. Ayo pulang ya Anom. Kita tata lagi hidup kita sama-sama. Udah, nggak usah diingat lagi ya kemarin. Ayo Nom, kita pulang. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu di rumah. Kita akhiri semuanya hari ini dan pulang bersama-sama. Segar sekali ya minum teh sore-sore gini. Oh ya Nom, bagaimana rencana pembukaan bengkel motor kecil-kecilan kamu di depan kompleks itu? Semua perlengkapannya udah siap kan nak? Alhamdulillah udah bu. Berkat modal awal yang ibu dan Mas Radit pinjemin kemarin, besok montir temanku udah mulai bisa nyusun kompresor dan kunci-kunci perkakas. Aku optimis banget usaha ini bisa berjalan lancar bu, walaupun harus merintis dari bawah. Nah begitu dong, yang penting kamu konsisten dan jujur mengelola bengkelnya nanti. Oh iya bu, tadi di sekolah anak-anak murid aku, si Budi dan si Siti titip salam buat ibu. Mereka bilang terima kasih karena kemarin ibu udah buatin mereka donat kentang yang enak sekali. Sampein salam ke mereka ya Radit. Besok-besok kalau mereka mau main ke rumah lagi, ibu buatin donat lagi yang banyak. Ibu sekarang sadar melihat kamu dihormati dan disayangi sama murid-muridmu, dan melihat adikmu yang semangat buat mandiri seperti ini, itu udah lebih cukup bagi ibu. Setuju bu, kebahagiaan kita tidak perlu diukur dari apa yang dimiliki orang lain lagi. Yang penting kita bertiga selalu kompak dan sehat di rumah ini. Bener nak, sukses itu bukan tentang pamer harta ke tetangga, tapi tentang kedamaian hati dan bagaimana kita saling menerima apa adanya dalam keluarga. Mari kita minum tehnya sebelum dingin.